قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah, semoga kita selalu dikaruniai Allah istiqomah sampai nanti mudah-mudahan kita semua wafatnya husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Ayat 24, mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu Allah dan berperanglah engkau berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Lalu Allah menghibur Musa. Dia Musa berkata, ya Allah, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkan antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nah, di antara ayat yang 24-25 sebutkan ini tentang kisahnya Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salam, beliau waktu menghadapi Fir'aun, beliau mendapati daripada barisan orang-orang fasik yang berusaha menggembosi Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya serta saudara-saudara Nabi Musa dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Emang karakter orang fasik itu begitu hadirin. Menggembosi orang-orang agar supaya mereka gagal dalam beramal salih. Lebih parahnya lagi, mereka ikut ambil bagian menghalang-halangi orang untuk beramal salih. Itu orang-orang fasik. Makanya Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku hanya menguasai diriku sendiri. Sebagaimana dalam doa ini, qala rabbi inni la amliku illa nafsi. Wahai Allah, tidaklah aku menguasai illa kecuali nafsi, diriku sendiri. Doa seorang hamba yang mana seorang hamba itu benar-benar memahami konsep siapa yang memang bisa sebenarnya diatur, siapa yang memang bisa sebenarnya diajak bekerja sama. Lagi-lagi manusia itu memang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka kalau ditanya hawa nafsu bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa. Hawa nafsu itu nggak bisa dihilangin, bisanya dikendalikan. Siapa yang bisa paling kuat mengendalikan terhadap sesuatu? Seseorang mengendalikan dirinya sendiri, itu yang paling kuat. Lagi pula orang lain itu kan bukan berada dalam ranah pengendalian kita, kecuali Allah karuniai kita kelebihan. Mungkin kita adalah seorang kepala, direktur, kepala bagian, pemimpin, atau yang lainnya. Tapi kan orang lain itu tugas kita, fazakir innama anta muzakir wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La amliku illa nafsi. Ya Allah, saya nggak bisa mengendalikan illa kecuali nafsi, diri saya sendiri. Memahami potensi terbesar adalah diri sendiri, mampu mengendalikan hal terbaik itu ya diri sendiri, termasuk musuh terbesar itu juga diri sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu bertarung dengan hawa nafsu orang lain. Sejatinya musuh terbesar adalah hawa nafsunya sendiri. Ya, hawa nafsu kita sendiri. Musuh terbesar kita sendiri. Apa yang membuat anak muda hebat terus gagal? Seringkali kita ngeliat kan anak muda, dalam pandangan kita sebagai orang yang lebih dulu hidup, kan kita tahu ya jemaah, oh kalau kita berproses begini, istiqomah, konsisten, hasilnya ini. Oh kalau kita begini, hasilnya ini. Kan kita tahu, karena banyak banyak makan asam garam, plus secara umur kita lebih berpengalaman, sehingga banyak pengalaman yang sudah kita lewati daripada mereka. Sehingga kalau kita lihat anak muda, ini anak muda sebenarnya potensial, ini anak muda sebenarnya berskill, ini anak muda sebenarnya kalau dipoles sedikit aja, atau dia mau konsisten memperbanyak jam terbangnya, ini jadi orang besar nih. Tapi kenapa dia gagal? Padahal kita sudah baca bahwa ini calon-calon orang besar di masa besar, ini calon-calon orang besar di masa yang akan datang. Jawabannya satu, malas. Anak muda itu yang skillful, powerful, bertenaga, berstamina, dan dia termasuk orang yang menurut kacamata kita, ini calon-calon orang besar nanti.
Kenapa dia gagal? Satu, tertawan rasa malasnya, dia nggak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ayo dong begini, dikit-dikit bilang, aduh, akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Ayo dong begini, aduh males deh, banyak alasan, akhirnya dia nggak kemana-mana. Ayo begini, mau di coaching, mau dibimbing, tapi ternyata nggak jadi apa-apa. Jawabannya karena dia nggak berhasil melawan dirinya sendiri. La amliku illa nafsi. Maka nggak ada yang bisa kita kendalikan kecuali diri kita sendiri, jemaah. Dikatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah, Allah akan jadi perisai buat kita. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Ini kan bicara tentang nanti kamu ya, silahkan minta sama Allah. Nanti kamu ya, kalau mohonnya kepada Allah. Lagi-lagi ini kan bicara tentang diri kita, bagaimana tentang kita mau mengendalikan diri kita ini mau ke arah mana sebenarnya, hadirin. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi juga pernah menceritakan tentang satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran surah Ar-Ra'du, ayatnya ayat yang ke-11. Allah dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Nabi juga pernah menjelaskan ini kepada para sahabat, Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Hidup kita nggak akan pernah berubah sebelum kita mau mulai merubah dari hal-hal terkecil, yakni diri kita sendiri. Dalam hal ini, hidup kita tidak akan pernah terbebas dari rasa ketertawanan terhadap kejahilan ataupun terhadap hawa nafsu sebelum kitanya yang berusaha melepaskan diri dari ketertawanan terhadap kejahilan atau dari hawa nafsu. Jadi emang ya harus begitu ya jemaah. Intinya mah yang namanya diri kita ini punya hawa nafsu, iya, tapi kan bukan untuk dihilangkan karena emang gak bisa hilang, untuk dikendalikan. La amliku illa nafsi. Orang lain bukan dalam ranah kita. Kalau terhadap orang lain ranah kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kira-kira saya bisa maksa enggak? Ayo jemaah harus nonton. Ayo jemaah harus ini. Enggak, saya enggak bisa maksa. Ayo hadirin harus datang kajian subuh. Harus, kalau enggak datang pokoknya rumahnya saya bakar gitu. Enggak boleh. La ikraha fid din. Dalam Islam tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Gak boleh nih main ini, main itu, main maksain kehendak aja gak boleh, hadirin. Tugas kita tuh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan fadzakkir innama anta muzakkir fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih aja peringatan, karena kalau benar-benar beriman, peringatan tuh pasti bermanfaat kok. Fadzakir, ingetin aja. Fa inna dzikra, karena kalau kamu ngingetin, tanfa'ul mu'minin. Orang beriman tuh pasti bisa ngambil manfaat. Kalau nggak beriman, abai. Fadzakir, ingetin aja. Innama anta muzakir, karena emang tugasmu cuma ingetin aja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian itu harus tolong menolong dalam bir, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong di dalam pembangkangan, di dalam perbuatan dosa, di dalam perbuatan maksiat, di dalam menghalang-halangi jalan kebaikan. Terus apa lagi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalian harus, Allah berfirman, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Memang harus. Mas, maaf, agak keras dikit. Jadi ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, inni la amliku illa nafsi, saya tidak menguasai siapapun kecuali hanya diri saya sendiri. Faktor eksternal sama faktor internal, yang paling kuat menentukan itu nanti faktor internal daripada eksternal. Yang paling kuat. Di luar berusaha menghalang-halangi, kalau andanya nggak pernah menyerah, tinggal main siapa yang kuat-kuatan aja. Di luar berusaha menjatuhkankah, membuli andakah,
lalu di luar berusaha membuat Anda terjatuhkah? Tapi kalau Andanya nggak pernah menyerah, tinggal main siapa yang tahan banting aja jemaah. Kan kita nggak pernah bisa. Kita tidak pernah bisa menutup semua mulut manusia yang mau bicara apa saja tentang kita, tapi kita bisa punya keputusan untuk menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan apapun nada sumbang yang mereka ucapkan. La amliku illa nafsi. Saya tidak berkuasa atas siapapun kecuali diri saya sendiri. Maka pahami ya jemaah, ini tentang diri kita. Jadi me versus me, saya lawan saya. Subuh, emang kita mau lawan siapa? Lawan tetangga sebelah? Subuh bangunnya lawan diri sendiri jemaah. Subuh kita bangun lawan diri sendiri. Sedekah, emang sedekah kita lawan siapa? Ya diri sendiri. Baca Quran, aduh baca Quran, baca WhatsApp nih, kira-kira kita lawan siapa? Diri sendiri. Jadi musuh terberat, musuh terbesar, musuh yang harus benar-benar dikalahkan itu diri sendiri. Berulang kali kami menyampaikan sama anak-anak muda, kalau kalian sama mood itu apa sih namanya? Kalau kalian sama, aduh lagi nggak mood nih, males deh. Apa sih namanya itu mood tuh apa sih? Alah ya pokoknya itu ya jemaah. Kalau sama rasa mood aja sering kalah, mau gimana melawan kerasnya dunia hadirin. Aduh dikit-dikit bilang alasan, aduh lagi nggak mood. Ya udah besok aja. Akhirnya skripsinya yang harusnya selesai dalam waktu 3 bulan terselesaikan dalam waktu 3 tahun. Sudah jelang-jelang di DO baru selesai skripsinya. Loh jangan dong. Jangan kalah sama mood sendiri. Harus bisa menang lawan diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja kalah, gimana mau lawan orang lain? Gimana mau menyalip pihak lain? Gimana kita mau bekerja keras untuk mengalahkan orang-orang yang sudah jauh di atas kita levelnya? Memang harus begitu jemaah. La amliku illa nafsi. Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri. Wa akhi, dan saudara-saudaraku, artinya dan bagian daripada orang-orang yang memang jadi kekuasaanku. Kalau dalam hal ini kita punya siapa? Antara lain karyawan kita, staf kita, orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang membersamai kita. Kalau kita bisa atau berkuasa atasnya, atau jamaah misalkan punya karyawan lalu karyawannya jamaah himbau, silakan ya, wajib bagi kalian semua untuk sholat duha misalkan, maka itu kekuasaan jamaah dan teritorial jamaah, dan silakan aja. Tapi tugas kita yang penting kita harus menang lawan diri sendiri. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ini nomor 2. Doa Nabi Musa yang jamaah juga harus hafalkan, plus kalau bisa langsung amalin aja mulai hari ini dan selamanya. Fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan saya dan barisan orang-orang yang fasik. Jadi berteman milih-milih itu harus atau harus? Harus. Ini doanya Nabi Musa loh hadirin. Fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan kami dengan golongan orang-orang fasik. Hadirin, minta kepada Allah itu salah satunya adalah circle yang baik, teman-teman yang baik, sahabat yang salih, orang-orang yang membersamai dalam iman. Seseorang yang kalau kita bertemu dan berjumpa dengannya, iman kita bertambah kuat dalam rangka mengingat Allah, mencintai baginda Rasulullah, bukan malah dalam rangka menjauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Satu saat ada orang-orang yang nyesel. Quran surah
Al-Mu'minun ayat Quran surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29 di antara ayatnya berbunyi, ya wailata. Aduhai, sangat sayang banget ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Sangat disayangkan. Coba dulu saya nggak temenan sama dia. Coba dulu saya nggak ngambil dia sebagai sahabat saya. Kalau saya dulu nggak temenan sama dia, mungkin sekarang saya aman-aman aja. Ya wailata, ini kalimat-kalimat penyesalan hadirin. Ya wailata laitani. Aduhai, sungguh kiranya dulu saya lam attakhid fulanan khalila. Saya nggak jadiin dia teman dekat saya, karena sedanger itu salah milih teman tuh jemaah. Salah pilih teman bahaya. Benar memilih teman pasti berujung bahagia. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Salah pilih teman berbahaya, tepat memilih teman berujung bahagia. Dan kebahagiaan memilih teman yang baik itu membuat suasana iman itu terus senantiasa terawat, terjaga, dan paling pokok pentingnya iman itu terus tumbuh, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kan dijaga, dirawat karena circle yang baik, pertemanan yang baik. Ketika terawat, dijaga, dia akan terus tumbuh dan makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan pertumbuhannya itu bisa pesat kalau dibersamai sama teman-teman yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau sering-seringnya, mohon maaf, gabung sama yang munafik, agak nih, coba dibersamai. Kalau sering-seringnya gabungnya sama munafik, sama fasik, sama zindik, apalagi kufur, loyalitasnya juga diberikan kepada fasik, munafik, zindik, kufur, condong sekali kita nanti akan mengikuti milahnya mereka. Sebagaimana sabda Nabi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Kamu nanti akan sesuai dan mirip-mirip dengan din, agama, khalilihi, orang terdekatmu. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalian harus berhati-hati dengan siapa kalian berteman dekat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Berhati-hatilah kalian memilih sahabat terdekat. Salah satu doa yang harus kita punya mulai hari ini, besok, dan selamanya adalah Rabbi fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan saya dari orang-orang yang fasik. Dan para ulama memberitahu tentang doa ini doa juga selain meminta dipisahkan, meminta agar dihindarkan, plus sengajakan diri kita untuk tidak bergabung dalam circle yang notabene terindikasi kemunafikan atau kefasikan. Jadi kalau ditanya, apakah memutus silaturahmi? Jadi kalau ditanya, apakah kita termasuk memutus silaturahim atau silaturahmi saat kita sudah tidak mau bergabung dalam circle-circle yang toksik atau dalam pergaulan yang cenderung terindikasi fasik? Fasik itu dia tahu dosa tapi diterabas. Udahlah, nggak apa-apa lah, udahlah Allah kan maha pengampun juga, tenang ya. Benar sih, Allah maha pengampun, tapi tidak dengan disepelekan begitu lantas berbuat dosa dengan terang-terangan. Nah, pertanyaannya, kalau kita menjauh dari mereka apakah memutus silaturahmi? Jawabannya tidak. Justru menjauh dari mereka Allah perintahkan. Sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah, fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan kami dengan barisan orang-orang fasik. Nabi Musa aja minta kepada Allah supaya dipisahin. Dipisahinnya Allah nanti menjauhkan
dari orang-orang fasik. Dua, Allah mendatangkan yang mukmin. Ketiga, Nabi Musa memohon kekuatan agar bisa menjauhkan diri dari mereka. Jadi pertanyaannya, apakah memutus silaturahmi? Jawabannya tidak. Bahkan Allah perintahkan untuk kita menjauh dari golongan orang-orang yang fasik. Udah tahu sholat subuh benar untuk bangun, udahlah saya emang ikut dia aja lah, udah subuh kesiangan juga nggak apa-apa. Ya udah tahu subuh kesiangan agak kurang pas. Yang tepatnya subuh bangun. Habis subuh jangan tidur. Maka jangan kita terus tertawan kepada qaumil fasiqin, tapi masuklah dalam barisan-barisan orang-orang yang mukmin. Jadi boleh menjauh, boleh jaga jarak, sangat boleh. Boleh kita untuk nggak join dalam circle orang-orang yang terindikasi kefasikannya dan terpampang jelas kefasikannya. Boleh. Bahkan bukan cuma sekedar boleh, harus jemaah. Cari circle yang mukmin, karena Nabi menggambarkan almar'u, seseorang itu ala dini, akan berada di atas agama khalilihi, sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Atau kalau kita mau terjemahkan ke dalam yang harfiahnya, khalili artinya di atas agama khalilnya. Siapa khalil? Kekasihnya. Kalau dalam yang paling dekat lagi, seseorang itu nanti hampir dia akan condong kepada pasangan hidupnya. Makanya penting juga milih pasangan. Suami dan istri itu kuat, saling tarik menarik, tergantung siapa yang lebih kuat. Kalau istri yang lebih kuat, suami bisa ketarik istri lebih salih atau lebih salihah. Kalau suaminya salih, istrinya belum, suaminya kuat, bisa condong nih, istrinya ditarik sama suaminya. Kalau sebaliknya, khalilmu atau kekasihmu dalam hal ini adalah pasangan hidupmu terdekat, suami atau istri, ternyata lebih condong mendorong suaminya untuk berbuat fasik, udahlah ambil. Toh juga itu uang gak ada yang tahu kalau kita ambil Mama kan butuh gincu, mama kan butuh blush on, mama kan butuh manicure pedicure, mama kan masih butuh perawatan, mama masih butuh ini. Akhirnya suaminya korupsi sana sini, ngambil sana sini dan segala macamnya. Tergantung nih, orang terdekat juga punya efek jemaah. Jadi seseorang tuh tergantung nanti teman dekatnya siapa, sahabat karibnya siapa, pasangannya siapa. Berefek sekali. Berikutnya, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di atas muka bumi. Janganlah engkau Musa sedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah, kalau mintanya sama Allah dilibatkan, Allah juga pasti akan menolong kita dengan cara terbaiknya. Ya Allah, pisahkan aku dengan orang-orang fasik. Allah jawab gak Nabi Musa? Dijawab. Gimana Allah jawabnya? Musa, tenang ya, kamu gak usah mikirin orang-orang fasik. Aku haramkan dia masuk ke circlemu, ke daerahmu, ke wilayahmu arba'ina sana. Berapa tahun? 40 tahun. Supaya apa? Supaya Musa fokus dakwah, gak terganggu sama barisan orang-orang yang fasik. Udah fokus dakwah aja Musa, jangan terganggu sama orang-orang fasik. Udah yuk fokus dakwah aja. Coba itu jemaah. Kan kalau kita melibatkan Allah dan minta sama Allah, Allah akan jadwalkan pengabulannya kan. Nabi Musa berdoa, fafruq bainana wa baina qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan antara kami dengan golongan yang fasik. Lalu Allah jawab, ya Musa, kami pisahkan kamu dengan mereka 40 tahun, mereka gak boleh masuk ke wilayahmu.
Mereka akan mengembara kebingungan di atas muka bumi. Dan kamu Musa, nggak usah sibuk-sibuk mikirin orang-orang fasik itu seperti apa. Coba, Allah tuh menghibur Musa banget loh jemaah. Wahai Musa, dan kamu nggak usah repot mikirin mereka ya. Udah kamu fokus aja. Sedang apa yang menjadi kebaikan di hari ini, fokusin aja. Allah menghibur Musa dengan firman-Nya, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Jangan kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Ayat ini merupakan hiburan bagi Musa, yakni janganlah engkau menyesal dan sedih terhadap apa yang telah Allah putuskan kepada orang-orang fasik, karena mereka pantas mendapatkan hal itu. Orang-orang fasik pantas mendapatkan hal itu. Kisah ini berisi celaan terhadap kaum Yahud dan menjelaskan keburukan dan pembangkangan kaum Yahud kepada Allah dan Rasul-Nya, serta penolakan mereka untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Apa mas? Sinyal? Kalau sinyal jangan pakai. Nabi Musa bahkan Allah telah menjanjikan kemenangan kepada mereka dalam rangka melawan musuh-musuh mereka. Di samping itu mereka pun pernah menyaksikan apa yang telah Allah lakukan terhadap musuh mereka, yakni Fir'aun. Ia berikut para tentaranya ditenggelamkan di dalam lautan sedangkan mereka melihatnya. Untuk itu jangan pula bersedih hati, jangan pula kalian merasa ini adalah sesuatu yang perlu disedihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memang pantas memberikan itu semua kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini kejadiannya setelah ditenggelamkannya Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan, muncullah bukan lagi musuhnya Fir'aun tapi kadangkala orang-orang yang fasik. Berhati-hati sama penggembos yang tukang gembosinya ternyata dari dalam. Karena air, karena kapal tidak akan pernah tenggelam sebab karena air di sekelilingnya, tapi kapal itu justru tenggelam sebab karena air yang masuk ke dalam kapal. Pembocornya ternyata ada di atas kapal. Dia adalah penumpang kapal itu sendiri, pembocor. Kalau dalam hal ini kita lagi dalam satu kapal, kapal itu bernama kaum muslimin, maka jangan jadi pembocor, penggembos. Penggembos semangat-semangat saudara kita. Kan saudara kita lagi berjihad, berjuang, mempertahankan marwah, kehormatan, harta, mempertahankan tanah air, mempertahankan ardul muqad. Ini baru kemarin jemaah. Mempertahankan ardul muqad dasah. Mempertahankan tanah sucinya kaum muslimin. Ardul muqad dasah. Mempertahankan tanah sucinya kaum muslimin lagi dipertahankan. Jangan kita jadi barisan penggembos. Kalau nggak bisa bantu harta, ya bantu doa itu mudah, murah, tapi efeknya powerful sekali hadirin. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin fi kulli biladil muslimin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru kaum muslimin dimanapun mereka berada, insyaallah. Jelas sekali keburukan-keburukan orang-orang fasik, baik di mata orang-orang awam pada zaman Nabi Musa maupun di mata cendekia-cendekianya di zaman Nabi Musa. Mereka menampakkan keburukan yang tidak mampu ditutup-tutupi oleh malam, tidak mampu juga ditutup-tutupi oleh penutup apapun. Di samping itu mereka bingung, lagi pun mereka dalam kebodohan dan keraguan kesesatan mereka. Mereka dibenci oleh Allah, merekalah musuh-musuhnya Allah, kendati pun mereka mengaku kami adalah anak-anak Allah, kendati pun mereka mengaku kami adalah kekasih-kekasih Allah. Sesungguhnya mereka tidak berlaku atas apapun yang mereka ucapkan, kecuali Allah sangat membenci mereka. Maka Allah memburukkan wajah mereka dengan dirubahnya menjadi babi dan kera. Kunu kirodatan
khasin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Nauzubillahi min dzalik. Selain itu Allah menetapkan bagi mereka kutukan yang menyertai mereka, yakni nar jahannam, neraka yang menyala-nyala, yang Allah menetapkan bagi mereka kekekalan di dalam neraka tersebut, dan Allah benar-benar melakukannya sebagai pengingat bagi kita semuanya agar tidak berlaku fasik. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Allahumma arhamna bil Quran. Ini orang-orang fasik nih jemaah. Duh, ngeri jemaah. Kalau melihat bagaimana tadi tafsirannya, mereka itu adalah orang yang berbuat buruknya tidak mampu ditutupi oleh malam, serta tidak mampu ditutup oleh penutup apapun. Jadi keburukannya itu jelas gitu loh hadirin. Kezaliman itu jelas nampaknya gitu loh jemaah. Keburukan dan kezaliman itu jelas nampaknya. Jelas banget. Bahkan dalam tafsirannya gak mampu ditutupi oleh malam, gak mampu ditutupi oleh penutup apapun. Ini terang-terangan nih. Terbukti, valid. Fasik. Udah tahu dosa, masih sengaja dilanggar. Udah tahu ini buruk, jangan dong, jangan dilanggar. Ini saya mau ngasih rumus ya jemaah. Sebenarnya rumusnya gini sih. Jadi ini saya juga masih dalam tahap belajar, tapi mesti gini. Jadi kalau ada sesuatu nasihat baik yang kita tahu nasihat itu sesuai dan selaras ataupun sejalan dengan firman Allah ataupun hadis Rasulullah SAW, jangan bilang enggak deh, atau jangan dengan kalimat-kalimat denial atau penolakan secara lugas dan tegas, tapi ucapkan begini, sami'na wa ta'na, atau lebih kalimat simpelnya, iya doain ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya berubah. Jadi kuncinya tuh penerimaan jemaah. Sami'na wa ta'na tuh kan sebenarnya kalimat penerimaan. Jadi misalnya ada teman dekat kita, lu kapan nih hijrah, atau Mas kapan mau ngaji, kapan Mbak mau hijrah mau ngaji. Pain sih, jangan gitu. Tapi iya nih, doain ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ngaji. Bilang aja gitu jemaah. Kalimat penerimaan itu lebih condong menghantarkan afirmasi positif kepada seorang hamba yang sudah terbuka hatinya. Contoh misalkan kita lagi diajak sama seseorang, cobain deh pakai hijab. Mungkin kita sebelumnya belum berhijab gitu misalkan, cobain deh berhijab. Ya mungkin sepekan 2 pekan dulu deh, siapa tahu keterusan. Jangan, aduh enggak deh panas deh, kayaknya ntar nggak laku lagi, ntar gini. Enggak, udah bilang aja, ya makasih ya remindernya, doain ya mudah-mudahan ntar Allah istiqomahkan, pelan-pelan bisa latihan berhijab, doain aja gitu cuma. Kita cuma butuh nerima loh jemaah. Kalau orang udah nerima duluan, wah masya Allah jemaah, Allah nanti yang membukakan hatinya. Kan lagi pula hidayah itu di tangan siapa? Allah. Tapi tugas kita wajib ikhtiar dalam rangka menjemput hidayah. Ikhtiar dong. Jangan mentang-mentang kan hidayah tangan Allah. Kenapa nggak sedekah? Belum dapat hidayah. Mas kenapa nggak sholat subuh? Belum dapat hidayah. Kenapa kesiangan? Belum dapat hidayah. Lah jadi alasan belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput. Ayo jemput hidayah itu hadirin. Datangi. Kata Imam Malik bin Anas, atau seorang ulama mengatakan, ilmu datangilah, karena ilmu tidak pernah mendatangimu secara tiba-tiba, tapi ilmu harus didatangi, sengaja datang. Sumur yang datang ke timba atau timba yang mendatangi sumur? Timba mendatangi sumur. Datangi. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Kalian harus semangat
kejar yang bermanfaat. Wasta'in billah, banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah. Nih kalimat ketiganya, nih kalimat yang paling sering saya ulang-ulang. Wala ta'jaz, jangan malas. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wala ta'jaz, jangan banyak alasan. Orang itu kalau niat akan menemu 1000. Orang itu kalau niat, tulis di kolom komentar teman-teman. Orang itu kalau niat akan ketemu 1001 jalan. Tapi orang ini kalau udah gak niat akan bertemu dengan 1001 alasan. Pasti ada aja alasannya. Ini kan pesannya Rasulullah. Jadi kalau kita bilang jangan malas, sebenarnya mah itu pesannya Rasulullah. Nak, bu kamu jangan malas nak, ayo toh bangun subuh. Nak ayo toh. Nak ayo dong. Nak bangun, nak ayo kerjain PR, nak ayo siap-siap, nak ayo sekolah, nak ayo. Jangan malas ya nak. Itu kalimat Rasulullah sebenarnya. Wala ta'jaz, jangan malas. Ihris kalimatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ihris ala ma yanfa'uk. Ayo kalian semangat kejar yang bermanfaat. Wasta'in billah. Nanti selalu libatkan Allah ya, dengan sering-sering mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan lemah, jangan malas. Jangan banyak alasan. Hadirin, kita di masa datang itu ditentukan dari kita di hari ini lah hadirin. Jadi kita hari ini itu keputusan 5 tahun ke belakang. Kita ada di hari ini, menjadi siapa kita di hari ini, itu hasil dari keputusan kita 5 dan 10 tahun di tahun-tahun sebelumnya. Maka 5 tahun yang akan datang kita mau seperti apa, itu dimulai dari hari ini. Jamaah nggak berefek, mohon maaf ya, ini kalimatnya terdengar agak-agak perih, tapi saya harus utarakan, jamaah nggak akan pernah berefek kalau jamaah melakukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu itu hanya dilakukan setahun sekali. Kurang nampol efeknya. Besar tapi setahun sekali, habis itu bubar jalan. Kurang nampol jamaah. Tapi walaupun jamaah lakukan sesuatu itu, memang sih kecil, memang sih gak begitu besar, tapi rutin setiap hari, itu yang akan membentuk, itu yang akan menjadikan setahun sekali itu terkalahkan sama yang rutin setiap hari. Maka yang membentuk otot-otot ini, badan sispek, tubuh bidang, proporsional, itu bukan karena kita latihan 1 hari semua alat dicobain, itu enggak. 1 hari semua alat dicobain. Latihan punggung, otot bisep, trisep, otot belakang ini, otot kaki, otot paha, otot betis, latihan treadmill. Dalam sehari Anda latihan full 24 jam. UGD ujung-ujungnya jemaah. Bukan begitu cara latihan. Latihlah dirimu 1 hari 1 jam. Tapi latihannya 1 tahun. Itu yang nanti akan membentuk. Badannya terbentuk, dadanya terbentuk, perutnya terbentuk, postur tubuhnya ideal. Itu karena latihan yang 1 jam setiap hari rutin. Itulah jemaah. Begitu. Maka Allah kembali lagi tentang kata Nabi, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Kalau Allah mau memberitahu ahabbul a'mal indallah, amalan yang paling Allah cintai, adwamuha wa in qalla, adalah amalan-amalan yang rutin meskipun sedikit. Jadi kalau Allah memberitahu kepada kita, sebenarnya Allah sudah bagi tahu kepada kita bahwa sebenarnya amal terbaik itu ketika kamu menjaga konsistensimu, rutinitasmu, menjaga kontinuitas.
Kalimatnya Imam Ibnu Jamaah, man sabata nabat. Kalau kamu konsisten, engkau pasti tumbuh. Man sabata nabat. Konsisten pasti tumbuh. Nah, berikutnya nih bukan kisahnya Musa, tapi kisahnya Qabil dan Habil. Gimana ceritanya? Mari kita lanjutkan. Ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenar-benarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam. Nah, berarti masuk ke ayat ke-27. Ini sudah ayat bicara kisahnya putranya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka diterima dan dari yang lain ditolak. Siapa yang diterima? Habil. Siapa yang ditolak? Qabil. Sungguh aku pasti akan membunuhmu. Ini kalimat agak ekstrim ya. Sungguh ini akan membinasakan si Habil, kata Qabil. Dan walhasil Habil pun akhirnya disikatlah sama Qabil. Soalnya kalau di TikTok tuh bicara BUNUH tuh bisa di-ban cuma gitu. Jadi akhirnya Habil pun dihilangkan nyawanya oleh Qabil. Habil dihilangkan nyawanya oleh Qabil gara-gara nggak terima. Kenapa? Ceritanya gini. Waktu disuruh memberikan infak terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, Habil ini membawa domba yang dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, diberikan makanan-makanan terbaik. Dombanya gemuk, besar, bersih. Domba terbaik, domba gibas. Dibawa untuk dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil dia memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil panennya tapi yang jelek. Yang udah jelek. Jadi kalau misalkan kita punya terong tuh kasihnya terong-terong yang jelek, punya jagung kasih jagung-jagung yang jelek. Ya pokoknya yang kualitas yang jelek-jelek lah dikasih itu baru. Walhasil Allah menerima sebagian lagi ditolak. Allah menerima dari Habil, dari Qabil, Allah tolak. Karena Allah nggak nerima kecuali dari yang baik-baik. Nah makanya ini juga termasuk jemaah. Kenapa dalam beramal itu dianjurkan fattaqullaha mastata'tum. Kalau kamu mau bertakwa kepada Allah harus maksimal ya. Harus totalitas ya. Karena itu nanti terkait juga dengan indikasi bagaimana amal kita diterima sama Allah. Kita mampu totalitas saja jemaah. Kembali kepada Habil dan Qabil, akhirnya Habil dengan apapun yang beliau korbankan di jalan Allah, Allah terima. Sedangkan Qabil ditolak sebab karena dia memberikan yang buruk-buruk dan yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimatnya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membinasakanku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membinasakanmu. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa kekeliruanmu dan kekeliruanku dan kekeliruanmu sendiri, maka engkau akan menjadi sesuatu yang menghuni api neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Artinya seorang pembunuh itu balasannya fajazauhu jahannam khalidina fiha abada. Dzalika jazaa'uz zalimin. Itu balasan bagi orang-orang yang zalim min ashabin nar. Masuk bagian daripada sahabat-sahabat neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ceritanya Qabil dan Habil ini jadi hikmah buat kita tentang gak boleh ya kita menghilangkan nyawanya orang. Apalagi Nabi bersabda, hancurnya Ka'bah itu masih lebih mending daripada terbunuhnya manusia, atau dihilangkan nyawanya manusia. Jadi Ka'bah hancur itu lebih mending daripada tertumpahnya darah orang beriman. Kalau satu orang beriman aja udah sebegitu mulianya, apalagi ini
udah ribuan orang. Di Syam saudara kita di sana udah ribuan orang wafat. Filistin udah ribuan wafat jemaah. Udah sesuatu hal yang parahnya bukan main. Video demi video sampai ke tangan kita, melihat dari kejauhan RUDAL tiba-tiba meluncur bleger, tahu-tahu wus. Jemaah kebayang gak sih yang di video gedung tinggi setinggi 12, 15, 20 lantai hancur porak-poranda. Kebayang gak manusia yang ada di dalamnya kayak apa jemaah? Hancur porak-poranda jemaah, tertimpa reruntuhan. Aduh. Maka ingat ya, kalau belum bisa bantu dengan harta, bantu dengan jiwa, ya minimal bantu dengan doa. Makin pekat malam, makin dekat waktu subuh. Makin keras kezaliman, makin datang kemenangan. Makin nyata kezaliman itu, makin dekat dengan kemuliaan. Tapi kan kita nggak boleh berdiam diri, harus tunjukkan sesuatu. Kita nunjukin apa? Nunjukkan keberpihakan, tunjukkan doa, doakan jemaah, minimal doa. Begitu ya hadirin, terkait tentang Qabil dan Habil. Ini pun juga terkait antara Qabil dan Habil juga, hikmahnya pelajarannya adalah memberi yang terbaik. Kalau jamaah mau ngasih kepada orang yang sangat dihormati, orang yang sangat kita takzimi, sangat kita kagumi, sangat kita muliakan, pasti kita mau ngasih yang terbaik. Kalau mohon maaf, kita pegawai misalkan, mau ngasih hadiah kepada seorang bosnya misalkan, itu pasti mikir-mikir deh. Dia datang ke tukang buah, lalu dia bilang sama tukang buahnya, "Pak, tolong ya, saya mau buat parcel. Parcel ini mau saya kasih ke bos saya. Tolong yang harus yang bagus ya Pak, jangan yang jelek. Soalnya ini hadiahnya buat bos saya." Untuk atasan kita, kita pasti kasih hadiah parcel terbaik. Lalu sekarang kita bertanya sama diri kita sendiri aja jemaah. Kalau untuk manusia yang kita takzimi, yang kita hormati aja kita mau memberi yang terbaik, lantas kenapa kepada Allah kita nggak mau ngasih yang terbaik? Bukankah Allah harusnya lebih berhak mendapatkan yang terbaik? Bukannya Allah harusnya lebih pantas untuk menerima yang terbaik dari kita hamba-hambanya? Lalu kenapa kita masih belum memberikan yang terbaik untuk Allah? Tulis di kolom komentar teman-teman. Untuk dunia saja totalitas, kenapa akhirat setengah-setengah? Untuk dunia artinya untuk perkara dunia saja totalitas, kenapa untuk akhirat setengah? Totalitas dong. Untuk dunia kepala siap jadi kaki, demi dunia kaki siap jadi kepala, demi dunia kita siap nonstop 24 jam. Kenapa untuk akhirat kita nggak bisa totalitas? Ada acara entertain dari RT, lalu sebagian orang disuruh datang ke rumah-rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk ya. Misi Pak, ini kami diutus oleh dari acara kampung. Oh, acara apa? Entertain. Oh, nanti ada ini. Iya, nanti ada pengisinya ini adalah acara-acara yang notabene mungkin sangat jauh dari syiar. Lalu kok bisanya kita dengan begitu mudahnya nyumbang? Nih ya 1 juta. Tapi kenapa begitu? Tok tok tok, assalamualaikum. Acara apa? Pengajian. Nih ya 2000. Loh, acara yang misalkan
bentuknya membuat manusia lalai dari mengingat Allah aja siap disupport 1 juta, kenapa untuk acara-acara yang baik lantas terus kemudian seolah kita nggak totalitas? Itulah yang dimaksud tadi. Kalau untuk dunia saja bisa totalitas, kenapa akhirat setengah? Digas aja jemaah. Dunia totalitas, akhirat totalitas. All out. Kita mempunyai apa? Harta, faddal. Mempunyai ilmu, faddal. Mempunyai tenaga, faddal. Mempunyai skill editing, skill fotografi, faddal deh. Faddal silakan. Itu hadirin jami'in dirahmati Allah. Jadi dari kisahnya Qabil dan Habil, kita juga mengambil daripada hikmah, jangan sampai kita memberi yang buruk untuk Allah. Berilah yang terbaik untuk Allah. Kita lanjut sampai ayat 32 sedikit lagi. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membinasakan saudaranya. Ayat 30, kemudian dia pun benar-benar membinasakan saudaranya, yakni Habil. Maka jadilah Qabil termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 31, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil, sebagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil pun berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu membuat seperti burung gagak tersebut dapat menguburkan saudaranya yang telah dia bunuh atau telah dia matikan. Mas, coba dicek deh, kabinet enggak? Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Oleh karena itu kami tetapkan kepadanya bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membinasakan orang lain bukan karena orang itu membinasakan orang lain atau bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membinasakan manusia semuanya. Barang siapa yang memelihara nyawa orang lain, maka seakan-akan dia telah memelihara nyawa semua kehidupan manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka malah melampaui batas. Jadi waktu Qabil membinasakan Habil, kan nggak ngerti harus ngapain. Allah kirimkan burung gagak, yang burung gagak ini melihat daripada burung gagak lainnya telah nggak ada nyawanya, terus burung gagak ini menggali tanah dengan paruhnya. Habis digali, itu didorong, burung gagaknya masuk lalu dikubur. Seperti itulah akhirnya Qabil mengubur Habil. Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara dengki. Makanya hati-hati ya hadirin. Dari hasad, dari dengki ini hati-hati. Jadi kalau ada orang buat baik mah jangan didengkiin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ada orang buat baik ya dia sedekah, jangan didengkiin. Kenapa Qabil membinasakan Habil? Kan gara-gara dengki. Habil ngasih yang terbaik, Qabil ngasih yang setengah-setengah. Yang diterima punyanya Habil. Qabil mencak-mencak, marah-marah. Oh kamu saya set gitu ibaratnya, saya binasakan kamu gara-gara dengki, iri. Akhirnya dia berbuat dengan dosa-dosa yang teramat sangat besar. Mulai hari ini jangan ada lagi iri dengki, apalagi irinya terhadap irinya sama orang yang berbuat baik itu jangan, kecuali iri agar kita bisa berbuat baik lebih baik dari mereka, itu boleh. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la hasada illa fisnatain. Enggak boleh kamu iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Boleh iri kepada seseorang yang Allah berikan harta lalu dia infak sedekah di jalan yang benar. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah, atau dalam riwayat lain, rajulun atahullahu ilman fayu'aliman nasa ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan Allah ilmu kemudian ngajarin manusia pagi, siang, sore, malam, pokoknya ngajarin aja. Boleh iri sama mereka? Boleh. Tapi kalau iri sama orang yang kalau iri konotasinya negatif, maksudnya adalah kita iri dalam konotasi negatif, nggak boleh. Begitu hadirin, barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memuliakan kita, memuliakan saudara-saudara kita di tanah Palestina, dan semoga Allah anugerahi kita istiqamah sampai wafat husnul khatimah, rezeki kita berkah berlimpah, bisa berangkat haji ke Makkah Madinah,
berangkat haji dan umrah insyaallah di waktu terbaik menurut Allah, dan berziarah ke kota Madinah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah dalam apapun keadaannya. Dan wabil khusus mudah-mudahan Allah anugerahi kita kesempatan untuk taubat sebelum wafat. Insyaallah di bulan Februari kita umrah bersama-sama teman-teman. Setelah pemilu insyaallah mudah-mudahan Allah karuniai kita rezeki untuk umrah di bulan Februari setelah hiruk pikuk lesatnya pemilu. Dan tentang pemilu, jadikan pemilu ini jangan jadi tempat untuk mencaci maki, untuk membuli, saling mengumpat, sumpah serapah, menjatuhkan apa yang tidak menjadi pilihan. Tapi jadikan lisan kita tetap bersih dalam rangka berzikir kepada Allah, dan bersikaplah dengan sikap yang indah. Jangan bermusuhan antar sesama kaum muslimin cuma gara-gara beda pilihan. Berlapang-lapang dadalah, dan sekalipun kalaupun Anda nggak memilih, tetap bersikaplah dewasa, bersikaplah bijaksana. Jangan sampai terus kemudian ada kegaduhan yang sengaja kita provok, tapi bersikaplah dengan sikap-sikap yang indah. Jangan jadi ajang caci maki. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Salam keluarga. Semoga Allah memuliakan kita semua. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu suatu ketika nanti. Oh iya jemaah, mohon izin ya hadirin. Ini kalau jemaah kan mumpung dekat bisa datang. Insyaallah akan jemaah boleh kok nyambut, ikut membersamai, ikut bantu buatin teh. Insyaallah akan ada tamu, beberapa tamu. Mana sih? Bentar jemaah. Nanti masjid kita, Masjid Muhammad Al-Fatih akan kedatangan tamu tanggal 6 dan 7 November. Kedatangan tamu dari Majelis Taklim Babul Jannah Jakarta Utara, jumlahnya kurang lebih 85 orang. Itu silahkan, kalau itu waktunya kajian subuh syuruk. Nah, berarti tanggal 6 dan 7 November subuh syuruk di sini. Nanti kami mohon ya jamaah, 6 sampai 7 ada tamu sekitar 85 orang dari Majelis Taklim Babul Jannah Jakarta Utara. Kita yang tuan rumah, tolong jamaah jangan bersikap sebagai tamu di sini ya. Tapi jamaah sebagai tuan rumah tolong dibersamai tanggal 6 sampai 7. Terus tanggal 15 November jam 13 siang kedatangan tamu dari Majelis Taklim Syamila Yogyakarta dan Majelis Taklim Muslimah In Circle Yogyakarta, kurang lebih 150 orang. Itu jam 13 siang Rabu tanggal 15 November. Jamaah kalau mau membersamai juga silakan. Terus Masjid Muhammad Al-Fatih akan kedatangan tamu lagi Selasa 21 November jam 8 pagi dari pimpinan cabang Brebes, PCM Brebes, jumlahnya sekitar 40-an orang. Nanti silahkan kalau ada yang mau bersamai juga. Ini hari Selasa, hari jam kerja ya, jam 8. Tapi kalau ibu-ibu mau bantuin buat teh juga boleh ya ibu, silahkan. Terus tanggal 29 November jam 1 siang dari Majelis Taklim Sabilun Najah Purwokerto sekitar 150-an orang. Nanti ya ayo kita sambut tamu-tamu kita yang datang silaturahmi ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu hadirin. Jadi kalau pas jamaah selo memang biasanya tuh paling butuh itu si jamaah apa sih namanya, among tamu gitu loh jamaah. Among tamu. Ya anak muda udah banyak, nanti teman-teman anak-anak muda, pemuda-pemudi mah juga banyak. Cuman kan lebih banyak kan lebih mudah, lebih gercep gitu. Ibu-ibu terutama mungkin yang pas lagi luang silahkan nanti. Begitu ya hadirin. Terdekat besok nih 6 sampai 7. 6 dan 7. Begitu. Senin Selasa berarti ya. Subuh syuruk. Nanti disiapkan ini konsumsi kok sama tim insyaallah. Kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besoknya kami izin tanggal 9 sampai tanggal 13 kami akan silaturahmi ke Medan. Jadi nanti dibersamai Ustadz Ilham Ali Al-Kejajari. Dibersamai Ustadz Ilham. Tanggal 9 sampai kalau nggak 12 13. Kayaknya sampai kalau nggak 12 13. Tanggal 9 November besok. Salam keluarga di rumah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.